memikul salib itu. Tuhan bilang sanggup. Ya sama, saya pernah ngomong seperti itu, saya juga sanggup Tuhan. Untuk perjalanan ini yang saya alami, karena saya sudah alami 3 tahun lalu saya sudah lewat itu, jadi saya sanggup. Nah sekarang ini saya sanggup, ternyata Tuhan punya kehendak lain. Yang kamu pikirkan itu tidak sama dengan pikiran saya, kehendak saya. Kamu boleh sanggup untuk mikul salib itu calon, tapi masalah urusan berkat atau masalah ini kamu tidak punya hak. Masalah yang disebutkan di sini, masalah duduk di sebelah kanan Allah atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, karena itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa telah disediakan. Jadi sama Bapak Ibu. Kalau saya tetap ngotot dengan keinginan saya, tetap pasti saya akan salah jalan dan pasti saya akan kena sanksi, kena imbasnya juga dari Tuhan. Karena memang saya tidak punya hak untuk saya sudah jalan ini Tuhan, saya sudah minta ini, sudah ini, saya sudah sanggup jalani minum cawanmu, mikul salibmu, tapi kenapa kok saya belum dapat seperti ini, malah saya tambah digenjet lagi, saya tambah diproses lagi seperti ini. Di saat itu Tuhan minta supaya tetap untuk berserah diri Bapak Ibu. Jadi untuk tetap berserah diri, ini pasrahkan kepada Tuhan, dan itu yang saya lakukan hari ini. Dan hari ini tadi saya sudah ini jam 10 pagi saya, Tuhan apapun yang terjadi hari ini cukup. Kesusahan yang kemarin yang saya alami berapa bulan itu, kalau memang saya salah langkah, Tuhan tunjukkan semuanya. Dan cukup hari ini, mungkin saya harus ambil komitmen dengan cinta saya yang mula-mula, karena saya tahu keluarga persekutuan saya di Mojokerto sangat merindukan saya. Saya tidak boleh jadi orang sombong, saya tidak boleh jadi orang egois. Karena apa? Posisi saya ini paling muda, paling tidak saya harus tetap menyenangkan mereka sebagai orang tua saya. Karena saya sendiri juga rasa bersalah, sudah sering di WA tapi kadang-kadang jangan respon, malah saya lebih merespon yang dunia pekerjaan saya. Itulah kesalahan saya di situ. Jadi di sini mari kita sama-sama untuk saling menguatkan seperti yang Pak Saryono bilang tadi, supaya apa yang kita inginkan, apa yang menjadi pergumulan kita tetap amini. Satu hal yang saya selalu tekankan juga di persekutuan juga di sana, ini kan masalah kalau di sini yang kita bacakan permintaan ya ini permintaan Yakobus dan Yohanes ya. Itu pun saya juga ajarkan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul percaya dengan Tuhan. Kita sebaiknya jangan minta. Dalam doa kita kan banyak sekali kan Bapak Ibu ya. Dalam doa kita sering memohon, minta Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Alangkah baiknya hari ini kita mengimani dengan cara apa? Percaya kalau Tuhan sudah siapkan. Itu yang saya tekankan untuk saudara-saudara yang lain. Kadang-kadang kita minta Tuhan kasih saya kekuatan. Kalau kamu minta kekuatan, Tuhan akan kasih permasalahan yang luar biasa untuk kamu. Karena kamu saat ini belum merasa kuat. Berarti kamu minta kekuatan, berarti nanti Tuhan akan kasih lagi. Kamu kasih sesuatu untuk menguatkan kamu lagi. Dan mungkin Tuhan kasih saya kesehatan. Berarti kamu sekarang kurang sehat dong. Tuhan kasih kamu sakit. Tapi sekarang kita rubah pola pikir kita rubah mindset kita jangan jadi orang yang minta-minta, tetapi kita mengucapkan dalam iman dengan Tuhan, saya percaya, saya sudah dikasih kesehatan, saya percaya Tuhan, saya sudah dijauhkan dari sakit penyakit, saya sudah dikasih berkat yang melimpah Tuhan, saya sudah dijauhkan dari kecelakaan, dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, saudara saya, orang tua saya, adik-adik saya, dan keluarga saya sudah dijauhkan dan sudah diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu kesehatan dan berkat yang luar biasa. Jadi itu yang saya mau ajarkan, yang mau saya kasih tahu untuk Bapak dan Ibu. Ya, saat ini kita rubah pola pikir kita berdoa dengan mengimani. Terima kasih Tuhan sudah dikasih kesehatan. Apapun yang menjadi pergumulan, walaupun saat ini mungkin faktanya saya lagi sakit, atau mungkin Bapak Ibu lagi sakit atau dalam pergumulan, tapi yang berdoa, Tuhan terima kasih saya sudah disembuhkan. Tuhan Engkau dahsyat. Itu hal yang paling utama. Dan sama juga calon saya juga 1 minggu ini kan, walaupun dia sebagai seorang nakes, tapi sakit juga 1 minggu, panas tinggi dan sakit kepala. Terus
sudah minum obat tapi enggak ini sama sekali. Akhirnya kan minta ke sana hamba Tuhan di NTT, jadi didoakan sebelum saya berangkat, suruh naruh, ambil air di gelas, terus dikasih garam, doakan, baru disiram di kepalanya kan. Jadi habis itu suruh berdoa kepada kami. Setelah selesai, ya sudah, saya siram di kepalanya, baru saya berangkat. Tapi tetap saya percaya, walaupun dari 1 minggu lalu saya sudah berdoa terus, Tuhan mujizatmu nyata hari ini, Tuhan ada kesembuhan hari ini. Memang tidak ada perubahan, tapi saya tidak mau kecewa, karena sudah menjadi komitmen saya. Saya tidak mau minta Tuhan untuk sembuhkan, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah siapkan itu semua. Kesembuhan, berkat itu Tuhan sudah siapkan semua. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Nah, itu yang menjadi komitmen saya hari ini. Dan yang berikutnya lagi, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dari efek dari permintaannya Yakobus sama Yohanes ini, Tuhan sampai mengatakan semuanya, Bapak Ibu ya, kalau kita kepingin dihormati, dan itu memang sudah banyak ya fakta di lapangan. Kalau memang kepingin dihormati, kita kan menghormati orang, kita merendah dimanapun kita berada. Dan saya juga puji Tuhan, selama 3 tahun saya di kos sana hanya sebagai seorang minoritas, tapi luar biasa di sana, respect-nya mereka juga luar biasa. Terus istilahnya nggak ada bilang utak atik gini-gini, nggak ada sama sekali, karena ya itu dari pembawaannya kita sendiri. Karena banyak juga yang kadang-kadang yang merasa sudah rohaninya tinggi, hanya dia menghakimi sesamanya lagi, itu pun banyak juga. Dan itu ada juga di tempat saya melayani sama seperti itu, karena merasa dari kecil sudah hidupnya dalam pelayanan, akhirnya terlalu tinggi diri dan lebih suka menilai orang dan menghakimi orang. Itu Tuhan pun tidak mau. Dan kalau ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya sama seperti Tuhan bilang, kita harus merendah, jadilah seperti seorang anak kecil. Karena waktu 2000 tahun lalu Tuhan Yesus datang pun sama, dengan mungkin Tuhan bisa mengatakan hal yang ini saya pasti terjadi, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tetap melayani. Bahkan orang-orang sakit kusta, orang-orang yang istilahnya sudah dibuang, itu pun tetap Tuhan melayani mereka. Orang pemungut cukai, sampai perempuan sundal, orang-orang berdosa sekalipun, Tuhan tetap melayani mereka dengan kerendahan hati. Itu Tuhan mau kita sama seperti itu. Dan sama semua terjadi dalam kehidupan saya. Saya banyak sekali omongan begini, saya nggak pusing. Saya tetap jalan. Hanya kesalahan saya memang dalam berapa bulan ini ya itu terlalu sibuk dengan pekerjaan. Saya lebih fokus kepada dunia. Saya lebih fokus takut dengan aturan-aturan pekerjaan, takut dengan aturan kantor. Dan saya tidak pernah menyadari kalau sumber berkat itu dari Tuhan sendiri. Dari situ saya mulai merasakan memang luar biasa. Tuhan kita itu sangat luar biasa. Karena saya sendiri mikir begini. Dalam pekerjaan saya waktu itu, tiba-tiba orang istilah melakukan pembayaran. Saya ke sana, tiba-tiba orang bayar. Tapi dalam beberapa bulan terakhir itu malah beda sekali. Orang sudah janji semua, udah iya Pak nanti jam segini. Itu pasti ada melesetnya. Dan ujung-ujungnya pasti selalu ribut terus sampai memang kalau dulu urusannya sampai ini Polres, sampai urusan polisi terus. Kalau sekarang tidak lagi, cuma kebanyakan urusannya itu kepingin ribut, mau berantem aja terus. Tapi dari situ saya belajar. Saya tahu karena saya punya kesalahan, makanya halal itu saya menghindari. Jadi dari nats ini setelah saya baca, saya renungkan, memang luar biasa. Ini teguran juga, bukan tapi memang teguran ini nyata buat saya, betul Bapak Ibu. Teguran sangat nyata, sungguh nyata sekali. Betul. Apalagi kemarin saya juga sama sempat berpikir juga,
Ya mungkin karena saya nggak hadir ya kemarin ya, tadi yang Pak Pri cerita yang masalah perceraian, ya saya kayak rasa menyesal ya kenapa kemarin nggak hadir dan bisa tahu. Itu memang sempat terlintas juga dalam pikiran saya. Apa memang karena perceraian ini terus saya kepingin mau menikah lagi, terus menjadi satu kesalahan atau sandungan buat saya. Ya, tapi setelah sudah diceritakan sama seperti itu sama Pak Pri, ya puji Tuhan juga, ya saya bersyukur karena pasti dari semua peristiwa yang saya alami mungkin memang berkaitan banyak dengan renungan ini, dan saya tahu Tuhan punya rencana juga yang luar biasa. Ya, demikian renungan saya. Ya, nanti mungkin ditambahkan lagi sama Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya tidak nambah banyak-banyak soalnya tadi sudah banyak. Dari ayat nasnya dari Pak Pri itu 45 ya. Amarga putrane manungsa iku rawuhe ora supaya diladeni, nanging sumedya ngladosi lan masrahake nyawane minangka panebuse wong akeh. Ini yang diharapkan sama murid-muridnya. Ya. Nek kurang jelas kita baca ya, ayat 35. Yakobus lan Yohanes anake Zebedius padha nyedhaki Gusti Yesus lan matur, "Guru, kawula sami nyuwun mugi paduka karsa nglabuhaken panyuwun kawula." Nyuwun meksa paring wangsulane Gusti Yesus karepmu dak apakake unjuke benjing wonten ing kamulyan paduka keparenga kawula linggih satunggal ing tengen, satunggal wonten ing kiwa paduka. Nah, jadi kehendak manusianya itu maksa. Di istilahnya apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus itu seakan-akan disepelekan. Tidak mau, pokoknya dia itu tidak mau kerja, yang penting aku menerima istilah di surga dan kita duduk di kirinya Tuhan, nanti kita bisa bangga kebersamaan orang tua. Tapi ada firman lagi supaya ngerti kita, jangan sama kita sok wah aku nderek Gusti kok iso mbak surga. Jangan gitu, banyak pekerjaan. Kita lihat 43. Nanging ana ing antaramu ora mengkono sing sapa kepengin dadi gedhe ya, ana ing antaramu iku dadi paladenmu. Apa? Kalau bahasa Indonesia paladen itu apa? Melayani. Pelayan. Ojo mengkene ndek Gusti Yesus. Supaya dipuja dene menungso jagat iki ojo muspro. Saya minta duduk di sebelahnya Tuhan. Gak gelem lakoni ya. Gak masalah nek iso mlebu tuwa, iso duduk samping. Tapi tuwungku lho lakonono. Tuwung apa sangsara Gusti Yesus yo digepuki, diidoni, mikul salib, ngengkel gunung. Nah itulah. Itu supaya kita tahu. Jangan kita sombong-sombong kita nderek Gusti, kita nderek persekutuan, kita bisa naik surga. Jangan itu. Ya ingat tadi. Ya. Nanging ana ing antaramu mengkono sing sapa kepengin dadi gedhe ana ing antaramu iku dadi paladenmu. Ya. Kita lanjut ke bawah 44. Sato sing sapa kepingin dadi pangarep ana ing antaramu iku dadi bature wong akeh. Pelayan. Saged ta sampeyan. Dadi bature wong akeh. Bature wong sak pasuman, ngrimati wong sak pasuman. Ana wong kesusuan delok, ana wong istilahe kena apa kita lihat, ana wong geger iso ngkei penghiburan. Itulah perintah-perintah Tuhan kepada kita.
Jadi persekutuan doa ini memang berat dan abot, tapi apa indah bincang. Amin. Baik besok kita diterima oleh Tuhan, bersama Tuhan di Pedus itu. Tapi lakonono, ojo mengkerik tok, ojo gawe dosa tok no, tobat wis tuweno. Ya ini sakit yang saya bawa ini saya bisa merasakan. Ya, kita lanjut. Amarga putrane manungsa iku rawuhe ora supaya diladeni nanging sumedya ngladosi lan masrahake nyawane minangka panebuse wong akeh. Ya, cuma itu yang bisa saya ucapkan ke teman-teman semuanya. Kita bisa merasakan monggo ya. Kalau tidak bisa kita totok hati saya, hati kita masing-masing. Apa kehendak Tuhan? Perintahnya tadi, ladeni. Nek persekutuan doa, ya monggo persekutuan doa. Tapi kalau ini sosok ini ya, lali sosok ini sudah ngomong Pak Pri, pelecet ke rumah sakit umum Kroh. Halo, itu cuma mulai ngomong. Daripada kita ngomong saya ke saya share aja, rumah sakit itu Pak Pri. Jadi Pak Pri tidak berani berkutik kepada saya. Saya kasih cerita sedikit. Saya kemarin 3 hari lah malam itu tidur sendirian, mangat kayak jantung semua di sini hari semua. Ada kita belum sama hot cream itu semua. Terus saya tidur, nggak sulit tidur, miring bukan sesek, rumah bukan sesek. Terus kita pasrah, Tuhan, kalau kamu mengendai pasrah, umur saya sudah cukup, dan anak-anak dari itu sudah kamu kasih semuanya. Tapi kenapa kok Tuhan memberi sekarang segala segala dia itu anugerah dari Tuhan. Anugerah, betul. Makanya kalau kita ingat perbuatan yang dulu kita jalankan, waduh wis ngeres akan mana pulang. Terus mesti takkan gede nonton sama dengan betul ijen panjang ini. Biasanya itu kiamat-kiamat itu sudah 6 tahunan. Tapi sekarang ini anak putu saya kan di Grio sakit sudah 1 bulan. Jadi pertama itu 1 minggu pulang direkso, terus di rumah berapa 5 hari ya lah. Sakit lagi, parah sakit. Dibawa sama Mas Tri itu ke Reksawayo hampir 2 minggu, panasnya nggak bisa turun. Nek dingin nggak bisa turun, nek panas nggak bisa turun. Akhirnya jebret di Reksawayo nggak sanggup. Sekarang dibuang ke rumah sakit dulu. Jadi apa yang menjadi perintah Tuhan? Tapi kita percaya Tuhan memberi istilahnya cobaan atau peringatan bagi anak saya itu supaya ingat. Senajano anak mantu saya keduanya itu sudah kecimpung di dalam gereja sebegitu dalam hati saya manusia loh ya. Mantu bisa kasih gereja kok anakku dia sebelum mati KPAR. Tapi ada yang terselip dalam hidup saya, dalam hidup anak saya nggak tahu, yang tahu Tuhan sendiri. Makanya ini marga putrane manungsa iku rawuhe ora supaya diladeni nanging sumedya ngladosi lan masrahake nyawane minangka panebuse wong akeh. Kita pasrah dengan Tuhan. Apa menjadi kehendak dari keluarga anak saya kita pasrahkan. Barangkali itu lantaran putus saya gitu tuh lebih indah berkahnya besok itu kan kita tidak tahu. Kita pasrahkan ke semuanya. Makanya saudara kita sekalian, mari kita berdekat dengan Tuhan. Jangan main-main sekali kepada Tuhan. Itu persekutuan doa, persekutuan paling rendang. Jangan sekali-sekali. Tapi Tuhan itu selalu ada di istilah di mana tempat kita berada, dan kita menyebut lebih dari 1 Tuhan mesti datang.
kita pasrahkan dengan firman-Nya. Tapi monggo saya katakan Ini saya berterima kasih dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita itu sering apa ya? Sering kurang itu. Padahal firman tadi mengatakan belajarlah dengan bersyukur. Disitulah akan mujizat terjadi. Tapi kalau jenenge minta sama minta sembuh, mesti dikei sakit kan seperti itu. Supaya apa? Ya memang tambah repot, tapi kalau kita jalani dengan sungguh pasti tidak akan sia-sia. Nah tadi saya juga akan berkomitmen kalau saya doa ini gak jalan, jadi kita juga belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Saya sering doa itu minta supaya anak saya diberi, nah seperti itu. Tapi saya berterima kasih dengan firman Tuhan yang lebih jelas yang disampaikan saja. Juga terima kasih oleh Pak Daryono lebih dijelaskan lagi. Kita itu diajarkan untuk diajarkan untuk belajar untuk melayani. Gak mengandalkan aku wis gede menang gereja, aku gereja majelis, belak ngerti aku majelis. Kan kita sebagai manusia kan sering mengatakan pikiran yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini jelas menegur saya. Terima kasih dengan firman-Nya. Saya kembalikan lagi. oke. Matur nuwun katanya. Lanjut. Bulan dididik ini ketong bukan dilayani, tapi kita itu harus melayani. Tapi murid-murid pada waktu itu kan tidak memahami panggilannya. Tapi ya wajar ya, manusia itu minta kedudukan supaya mendapatkan kedudukan itu wajar ya. Tetapi di sini di dalam ayat yang terakhir itu ayat yang keberapa Pak Saudara? Ke 40. Bentar ya. Oke, ayat yang 45. Saya baca pelan-pelan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu melayani, bukan dilayani. Kita tahu ya kiprahnya ya seperti contohnya itu memberi makan 5.000 orang, itu kan melayani. Terus ada orang penyakit kusta 10 orang, terus minta supaya disembuhkan. Tapi yang kembali itu kan hanya satu yang mengucapkan syukur. Lainnya itu prit. Nek mari apa ya? Keturutan karpe wis prit, sing liyane sing sangat susah prit wis. Tapi yang satu itu merasa bersyukur, itu datang dan mengikuti perjalanannya Tuhan. Jadi kita itu melayani. Jadi bukan dilayani. Maka Tuhan Yesus di sini menunjukkan bahwa menjadi tebusan. Nah, kita itu ditebus. Kalau kita tidak tebus, waduh, nggak tahu ya kita nanti di istilahnya teman kita sebelah itu akhirat itu ya apa? Ya, karena di sana dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa di sana itu panasnya bukan main, dibakar dan sebagainya, dan apa ya, gertakan untu itu gigi itu terus menerus. Soalnya apa? Tidak ada dingin sama sekali. Ini sudah digambarkan, cukup tinggi, tapi ya kenapa manusia itu ya itu. Tapi ya wajar manusia itu kalau minta. Ya kalau dilihat dari apa
firman-firman yang lain memang Tuhan itu memberi kesempatan, mintalah kepadaku apa saja, gitu kan? Jadi boleh kita itu minta, tapi harus tahu diri gitu loh. Setelah diberkati, ya mengucap syukur dengan Tuhan dan berkat, terus prit kayak orang songo itu hilang deh. Ada kritik. Iya kan prit itu. Wis gak ngurus, wis pokoknya aku wis waras, cukup kusta wis prit wis. Tapi yang kembali itu hanya satu, mengucap syukur dan mengikuti. Mengucap jejaknya yaitu melayani. Akhirnya yang satu tadi ikut Tuhan itu ikut melayani. Jadi ini Pak Sarono yang bisa katakan Bisa minta-minta, nggak pernah bersyukur. Padahal sakit itu juga berkat, gitu. Karena apa? Kalau kita nggak sakit berarti kita mandi. Besok ngerasa noloro. Ya wis digelek omah etan kono. Sudah selesai, nggak ngerasa noloro kan gitu. Jadi kembali lagi yang saya hanya meneguhkan saja pada firman siang hari ini, dikhususkan terlebih bagi para hamba Tuhan yang minggu kemarin juga ditaktiskan sebagai pelayan Tuhan, majelis jemaat. Di mana hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kita dipilih itu bukan jemaat yang memilih, tapi Tuhan melalui jemaat. Nah, seperti firman yang di dalam kitab Yohanes, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Makanya ketika kita sudah merasa dipilih Tuhan, ojo macam-macam. Le oleh tugas ya ojo blendes. Engko terus pura-pura ngelali, ini bahaya. Gak lali tapi pura-pura ngelali kan gitu. Karena merasa bahwa wah itu tugasnya wakil, aku merasa gak sanggup. Tidak, itu salah, jawaban yang salah menurut saya. Karena Tuhan memberi tugas berarti sudah diberi bekal oleh Tuhan, kemampuan. Bahkan Yesus menyampaikan, jika kamu menghadap mahkamah agama, jangan takut apa yang kamu katakan, karena roh Tuhan yang akan berkata-kata. Jadi ketika kita berdiri di atas mimbar, kita sudah memohon kepada Tuhan memberi hikmat, roh Tuhan yang akan berkata-kata, kita hanya dipakai sebagai alat, itu saja. Itu yang saya pertegas. Jadi kalau kita sudah dipilih sebagai pelayan Tuhan, artinya kita melayani. Melayani itu soro memang. Seperti tadi, sanggupkah kamu minum cawan yang harus ku minum? Sanggupkah kamu menanggung baptisan yang harus ku terima? Kalau kita sudah ditulis Saryono majelis, Pak Janji majelis atau siapapun yang terpilih, ojo merundel ketika menghadapi pergumulan. Serahkan sama yang punya kuasa, yang memilih. Tuhan, aku pasrah, aku gak iso, aku abot. Daripada aku jadi batu sandungan, aku kayak hikmat dan ngerti. Ya melalui kita bersama bersekutu inilah Tuhan menyingkapkan rahasianya masing-masing. Melalui Pak Angel, melalui Pak Kartono yang bersaksi cerita melalui Blanket tentang hidupnya. Ini menambahkan hikmat untuk kita bisa bercerita kepada banyak orang. Nah, terlebih yang kedua yaitu untuk yang sakit ya tadi Blanket. Ada ayatnya sebetulnya ya di dalam Filipi 4 itu ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara lho nggih. Mboten soal enak etok nggih. Segala perkara. Perkara itu ya sedih, ya sakit, menderita, dicaci orang, mungkin dihina dan sebagainya, atau justru berkat melimpah dapat kutanggung. Melalui siapa? Yesus yang memberi kekuatan, bukan kita yang kuat. Tapi Blanket bisa mengalami sakit berarti dipercaya sanggup menanggungnya, bisa sembuh. Tapi dengan itu tadi sampai mengeluarkan kata-kata apa ini? Loro kok mari-mari Gusti kok cie. Jangan seperti itu mengeluh. Terima kasih Tuhan jika aku hari ini bisa mengalaminya, agar aku bisa bersyukur.
Karena ketika aku oleh arisan jedul, terima kasih. Tapi ketika loro, kok cie Gusti. Nah, inilah yang harus kita Iya. belajar bersama ya. Firman Tuhan luar biasa siang hari ini untuk para pelayan Tuhan yang sudah terpilih. Marilah kita membekali diri kita dengan firman ini. Kalau kita dijadikan sebagai pelayan itu hamba melayani, bukan laidasi duduk ngarep. Ayo kono, bukan. Tapi justru kita yang menyiapkan dengan contoh membasuh kaki itu contoh. Nah, kita membasuh kaki para murid itu contoh untuk melayani. Ini yang bisa saya tambahkan. Biarlah mari kita sama-sama, saya juga melayani buat anak-anak itu pondasi. Justru di tugas saya ini berat sekali karena bertanggung jawab mengisi memori anak kecil itu sangat ingat sekali. Tapi lesen tua-tua wis gampang pekun. Anak kecil ngomongnya Pak De jari ngene kok. Cerita untuk kondi viral. Makanya di tugas kita masing-masing itu sudah Tuhan perlengkapi, jangan takut. Dan juga yang diberi pergumulan juga jangan takut. Apa yang kita hadapi, Tuhan menyediakan jalan keluar.